Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto, ada beberapa kabar penting yang mungkin teman-teman harus perhatikan betul-betul gitu ya, biar tidak nantinya agak sedikit hariwang ting lah, biar tidak hariwang tuh tidak khawatir banget gitu ya mengenai salah seorang pemain yang memang dikabarkan akan dipinjamkan. Nah, nanti akan kita coba bahas. Namun sebelumnya kita update dulu mengenai kesiapan Persib Bandung H-3 menghadapi PSM Makassar, teman-teman. Jadi hari ini memang agak sedikit berat gitu ya, karena pemain juga selain latihan fisik itu juga dikasih latihan tambahan, yaitu latihan mengingat untuk beberapa skema permainan oleh Bojan Hodak, karena kan besok katanya juga dikabarin libur jadi nggak sih, besok katanya pemain Persib diliburkan dulu latihannya karena ya hari raya gitu ya untuk sebagian ya pelatih dan juga pemain Persib Bandung. Nah, ini juga memang menjadikan satu hal yang memang harus dihafalkan, diantaranya cara bermain PSM Makassar, lalu juga pola permainan yang akan diterapkan Persib Bandung pada saat menghadapi PSM Makassar di tanggal 27 Desember mendatang, teman-teman. Jadi memang ya hari ini menurut Tom Haye juga berat gitu ya, karena kita juga sudah mengikuti pola permainan Liga Eropa yang mana ada Boxing Day juga katanya. Jadi tidak berlama-lama setelah hari raya gitu ya, kita sudah besoknya langsung bermain lagi. Jadi ya sama di sini juga besok libur, hari Jumat sudah official training gitu ya, lalu hari Minggu sudah ya Persib Day atau sudah hari di pekan ke-15 lanjutan BRI Liga 1 gitu, teman-teman. Jadi memang ya tidak mudah menjadi seorang pemain Persib di saat kita liburan. Pemain Persib mah tetap latihan dan juga harus menghafal ini Bojan teh tadi ngasih arahan apa ya gitu ya. Nah, ini memang terjadi di hari ini, teman-teman. Nah, itu sedikit ulasan ya, memang alhamdulillah tidak ada pemain yang cedera gitu ya, dan beberapa pemain juga sudah kembali, termasuk Febri Haryadi yang kemarin izin untuk melakukan photoshoot sebelum pernikahan katanya. Jadi Febri mau nikah, teman-teman. Artinya apa ya, mungkin biar tetap stay di Persib Bandung gitu ya, karena sudah menikah ya. Kita lihat nanti untuk kedepannya, karena kan ada kabar juga katanya mau dipinjamkan. Apakah benar atau tidak, kita anggap rumors dulu saja. Baik, ini juga ada beberapa pernyataan dari Bojan Hodak dan juga dari Federico Barba, teman-teman, mengenai isu dipinjamkan ke klub Serie B Italia gitu ya. Jadi ya isunya sudah kita dengar kemarin, mau dipinjamkan. Namun apa jawaban dari Barba yang terbaru? Barba ya mengingatkan bahwa ya saat ini tetap masih menjadi pemain Persib Bandung katanya, dan kita hanya fokus dulu sampai dengan mengejar pemuncak klasmen katanya. Jadi bukan tidak mungkin kita bisa di posisi 1 akhir tahun ini, teman-teman gitu. Jadi tidak banyak no comment lah, nggak banyak komentar berlebihan, tapi yang jelas kita harus menerima saja jika memang apapun yang terjadi. Syukur-syukur ya memang masih ada di Persib Bandung gitu ya. Lalu yang kedua, pernyataan dari Bojan Hodak mengenai isu kepindahan Barba yang katanya mau dipinjamkan. Jadi Bojan Hodak bilang itu hanya rumors katanya, karena banyak rumors di luar. Salah satunya ini hanya rumors, karena bagaimanapun juga ya kita memang akan setidaknya ada 1 atau 2 pemain yang akan resmi dipinjamkan. Kata Bojan sendiri bilang begitu ya, tapi tidak menyebutkan nama, teman-teman. Sekali lagi tidak menyebutkan nama, namun Bojan Hodak hanya mengatakan ada 1 atau 2 pemain sepertinya yang akan dipinjamkan gitu ya. Nah, ini memang
menjadi tanda tanya siapa gitu ya. Berarti kalau hitung-hitungannya teman-teman, kalau William Marcilio udah pasti diganti pemain baru gitu ya. Satu, slot asing Cirian teman-teman. Satu, lalu kalau dua yang dipinjamkan berarti nambah lagi dua orang nih gitu ya. Jadi dua orang yang masuk kan, yang dipinjamkan dengan yang dibeli itu kan beda gitu ya. Jadi yang dipinjamkan ya harus diganti dengan sesuai yang dipinjamkan. Kecuali dipinjamkan tapi belinya mungkin tidak dua gitu. Kalau memang dipinjamkan dua orang ya belinya bisa jadi hanya satu atau ya dua dengan pengganti William Marcilio. Mungkin ini yang dibilang Wahaji Umuh kemarin gitu ya. Nantilah kalau sudah pelatih yang kasih jawabannya baru kita cerita. Nah ini mungkin ya manajemen juga masih nunggu dari Bojan Hodak. Jadi mau siapa gitu yang diboyong gitu ya. Tapi intinya adalah kalau pemain lokal yang dipinjamkan berarti ya gantinya lokal lagi dong, nggak mungkin karena kan slot asing William Marcilio sudah ada pemainnya di situ, walaupun ya kita belum tahu siapa, tapi yang jelas sudah terisi. Jadi kalau yang dipinjamkan lokal 2 ya otomatis yang masuk lokal juga gitu, karena Bojan ya ingin skuad Persib Bandung memang tetap ada, sepertinya memang akan ada perampingan atau minimal mah tetap jumlahnya kayak jumlah sekarang. Jadi yang keluar 2, yang masuk mungkin 2 juga gitu ya, nggak mungkin lebih dari kuota pemain yang ada saat ini katanya gitu. Jadi ya kita tunggu saja, semakin menarik. Namun yang menjadi apa ya, satu sorotan kita adalah begini teman-teman, untuk masalah Barba yang kemarin itu media di Italia ini beberapa memang sudah ramai juga. Jadi ada beberapa media gitu ya di Italia khususnya yang mengenai yang membahas klub dari Pescara ini. Jadi klub Pescara ini ada beberapa medianya, yang salah satunya kemarin yang katanya sudah betul-betul mengiyakan bahwa fix katanya Barba sudah deal akan ke Pescara gitu ya, akan dipinjam dari klub Liga Utama Indonesia yaitu Persib Bandung. Ini salah satu yang membahas perumoran katanya, untuk yang media membahas perumoran di Italia atau yang khususnya ya salah satunya membahas klub Pescara gitu ya, satu. Nah ada juga beberapa media di Italia yang memang mengabarkan Pescara juga, karena mungkin ngedengar lagi rame gitu ya. Jadi menurut media yang lain adalah ini belum tentu terjadi teman-teman, jadi rada rek-rek lah buat kita, mangga disimak baik-baik. Jadi peminjaman Barba ini dari Persib ke Pescara belum tentu terjadi karena ada beberapa halangan juga di sini. Pertama katanya Pescara ini sedang kesulitan finansial, yang pertama itu ya. Jadi opsi peminjaman ini juga memang ya tidak mudah, karena ya harus ini harus itu mungkin gitu ya. Jadi Persib juga nggak mungkin dengan gampang lepas pemain. Jadi harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, terutama masalah gaji katanya. Nah kalau memang Persib maunya sok wae dipinjam mangga, tapi bayar gajinya 100% ya gitu ya, atau gimana lah, ada klausul kontrak atau deal-dealan yang lain. Nah inilah yang menjadi penghalang Barba sepertinya tidak akan meninggalkan Persib Bandung gitu ya. Makanya kemarin katanya beredar, kata Kang Aditya, aman gitu ya Barba mana. Ini salah satu yang bikin kita reg-reg, aman gitu ya. Insya Allah teman-teman, Barba masih ada di Persib Bandung. Yang pertama. Lalu yang kedua, ini masalah klausul kontrak. Jadi salah satu media di Italia juga mengatakan bahwa ada kontrak kalau memang Barba dipinjamkan akhirnya oleh Persib gitu ya ke Pescara. Nah jika Pescara akhirnya degradasi ke Liga 3-nya, otomatis dia harus membayar sejumlah uang untuk membeli Barba dari Persib Bandung katanya. Jadi walaupun sekarang sistemnya minjem, misalkan begitu dipinjamkan ternyata Pescara degradasi, kan sekarang ada di posisi buncit gitu ya di Serie B Italia ini. Jadi ya kalau sampai degradasi harus membayar kompensasi sejumlah yang tidak disebutkan katanya gitu. Makanya ya berat juga gitu ya untuk Pescara ke rumah aina juru kunci, kesulitan finansial, dan dikabarkan juga Pescara akan mendepak 5 pemainnya katanya di paruh musim mendatang. Jadi ya ini agak sedikit complicated lah, atau mual mudah Barba dilepas Persib Bandung ke Pescara. Jadi kita agak aman teman-teman. Ini mungkin jawaban yang pengen teman-teman dengar gitu ya. Insya Allah semuanya berjalan baik. Kalaupun memang akhirnya pergi, ya itu satu lagi, balik lagi masalah
alasan keluarga. Jadi kita nggak bisa nolak keinginan pemain, teman-teman. Kalau pemainnya yang memang sudah ingin pergi dari Persib itu beda cerita gitu ya. Tapi kalau pemainnya memang masih kekeh mau di Persib, hanya ada tawaran, nah itu mah manajemen yang kerja nih. Pemainnya aja nggak mau, ya manajemen harus pasang badan, menahan sekuat mungkin biar tidak kemana-mana pemainnya. Mungkin kemarin dikasih ban kapten katanya, lalu juga di olo gitu ya, jadi biar tidak kemana-mana, biar betah di Persib aja. Nah ini ya mungkin bisa jadi salah satu trik dari manajemen, tapi intinya adalah dengan mendengar kabar pembanding yang dari media Italia yang lain, bukan hanya satu media kemarin saja. Kalau satu media kemarin mengatakan sudah fix katanya Barba ke Pescara, tapi beberapa media yang lain mengabarkan belum tentu terjadi. Makanya ya positifnya kita ngambil yang lebih banyak suara aja lah gitu ya. Ya berharap masih Barba ada di Persib Bandung lah, karena menjadi jenderal di lini pertahanan gitu ya teman-teman. Syukur-syukur Bojan Hodak menambah lini pertahanan lagi, yang mana ya anak emasnya mudah-mudahan lah jadi saat ini ke Persib sudah waktunya gitu ya, karena di klubnya dia saat ini juga sedang kesulitan finansial. Dan alhamdulillah nih, ngomongin finansial teman-teman, perlu diketahui bahwa Wahaji Umu sudah memberikan satu clue yang cukup besar, yaitu Pak Glenn Sugita sebagai bos besar Persib Bandung sudah akan menggelontorkan dana yang cukup fantastis, katanya dana yang cukup besar, karena target Persib saat ini sudah resmi naik tingkat teman-teman. Jadi target Persib di liga lokal atau di liga domestik, di Super League itu targetnya adalah juara. Ingat teman-teman, target Persib sekarang juara gitu ya. Lalu target Persib di ACL 2 adalah lolos ke 8 besar. Itu targetnya, tidak muluk-muluk, hanya lolos ke 8 besar. Setelah itu ya siapa tahu, kata Wahaji Umu, kita bisa sampai ke final gitu ya, ketemu Ronaldo, biar ya dari mana-mana datang lah gitu ya untuk ketemu Ronaldo. Siapa tahu bisa diajak ke alun-alun kayak gitu ya. Namun ya itu mah hanya bercandaan saja. Kalau memang beneran terjadi, apa boleh buat, mungkin itu ya sebagai doa juga. Katanya kan memang target Persib juga nggak main-main di putaran kedua nanti. Di liga sekarang sudah resmi Wahaji Umu menyebut target Persib adalah juara, dan target di ACL 2 ini masuk ke 8 besar minimal. Jadi pemain mahal yang masih sekiranya mampu dibeli gitu ya, maka yuk diwujudkan. Nah, kita langsung keingat, atau kami gitu ya, tim redaksi langsung keingat dengan beberapa rumors pemain yang masuk sekarang. Itu kan mencapai kurang lebih sekitar berapa ya, 40 M-an gitu ya. Apakah iya setengah musim ini Persib menggelontorkan dana hampir setengah gitu ya, atau hampir 30% secara keseluruhan dana yang dibeli dari awal musim sampai akhir musim gitu ya. Jadi katakanlah beli pemain dari awal musim sampai akhir musim ini, itu dana yang digelontorkan 100 M gitu ya. Misalkan ini mah ya beli setengah musim aja itu sudah beli pemain, katakanlah misalkan jadi 40 M-an, berarti kan hampir mendekati ya seluruh setengah pemain Persib itu harga dari beberapa pemain saja. Jadi ya apakah ini memang seserius itu? Ya harus serius, karena ini Persib Bandung, kata Wahaji Umu gitu ya. Jadi ya beda lah kalau udah nyangkut dengan Persib Bandung mah dibilang rumors, ya ternyata memang banyak yang benar juga kalau memang menyangkut Persib Bandung. Jadi ya dana besar pasti dikeluarkan oleh Pak Glenn Sugita, katanya gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, target Persib sudah dinyatakan naik menjadi juara di Liga 1 dan lolos 8 besar di ACL 2 teman-teman. Itu mungkin sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, dan sebagian lagi kita bacakan seperti biasa beberapa pertanyaan. Dan tadi juga adanya Kang, pertanyaan saya belum pernah dibacain, katanya pertanyaan yang kapan, karena kita kan beberapa kali tuh biasanya ngambil di postingan terakhir, itu paling banyak di postingan terakhir. Mangga teman-teman lihat aja beberapa pertanyaan kita sudah kasih gitu ya screenshotnya. Jadi kebanyakan pertanyaan di video terakhir atau di 2 video terakhir. Jadi kita ngambil dari 3 video terakhir yang diposting saja biar tidak kelamaan dan masih relevan gitu ya pertanyaan dengan yang kita
sampaikan. Jadi biar kita tektokannya enak, ngobrolnya enak. Jadi sharing teman-teman juga tidak terlalu menyangkut berita yang lama. Jadi masih fresh gitu ya beritanya. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kalau juara paruh musim dapat hadiah atau bonus nggak? Dari siapa ini teh? Dari LIB dari I-League mah nggak ada, paling dari Wahaji Umuh gitu ya, dikasih bonus. Insya Allah kalau Persib sekarang langsung ke puncak klasmen nanti di akhir pekan ya, mungkin begitu putaran pertama selesai ada di posisi 1, wah bonusnya juga nggak main-main lah kayaknya gitu ya. Diajak mancing, diajak ke rumahnya, ya itu udah pasti dapat bonus di amplopan istilah mama gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang, kalau kita sudah beli tiket di Persib Apps, apa masih bisa beli lagi di Bale? Wah, nggak bisa teman-teman ini karena sudah menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan gitu ya. Jadi berdasarkan NIK. Nah ini nggak bisa beli di aplikasi lain. Jadi harus beli di salah satu aplikasi saja. Di Bale, di Brimo, di Persib atau di apa satu lagi teh itu GoPay gitu ya. Nah itu dimanfaatkan saja yang paling nyamannya digunakan gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang, Persib Store Tasik stoknya komplit nggak? Waduh, punten saya belum pernah ke Persib Store Tasik jadi nggak tahu. Tapi biasanya kalau di Persib Store itu minimal ada 1 nomor atau 1 jersey, 1 nomor itu disediakan 3 gitu ya untuk untuk stoknya. Nah ini mudah-mudahan komplit, namanya juga di Persib Store gitu ya, jadi harus komplit ya. Mangga didatengin aja karena saya di Bandung nggak ke Tasik, nggak tahu untuk Persib Store Tasik itu komplit atau enggak ya. Akangnya mau beli yang mana nih jersey-nya? Biasanya sudah kita cantumkan di bawah, apalagi yang ini sedang pre-order, mangga dimanfaatkan. Jadi ada di kita, nggak perlu jauh-jauh datang ke Persib Store gitu ya, tinggal order di kita di satu aplikasi, nggak perlu kemana-mana. Sambil dengerin kita ngomong sambil dengerin informasi dari kita ya, teman-teman bisa sambil nyari-nyari jersey Persib gitu ya, mangga di bawah kolom deskripsi. Lalu selanjutnya, Kang, izin bertanya, kalau lawan Persija aman gak ya bawa keluarga? Insya Allah aman. Jadi ya ini mah jaga-jaga diri saja. Oh, tapi gini teman-teman, ada beberapa hal yang untuk diperhatikan menghadapi Persija ini. Sepertinya ini mah bukan ngasih gambaran yang negatif ya, tapi sepertinya akan banyak flare ketika menghadapi Persija, dan ini manajemen Persib pun sudah mengantisipasi itu, tapi kita nggak tahu apakah memang tetap kebobolan atau enggak. Dan ya sepertinya sih gitu ya teman-teman, akan banyak flare di tanggal 11 Januari pada saat Persib menghadapi Persija. Jadi lebih baiknya dipersiapkan saja gitu ya, kalau yang mau membawa keluarga ya kalau bisa di VIP saja nontonnya gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya kasih kisi-kisinya teman-teman. Lalu selanjutnya, Kang, akun Persib verifikasi tertunda, gimana caranya akun bisa aktif? Posisi saya di Bekasi. Nah ini masalahnya teman-teman, customer service Persib atau CS Persib ini tidak kooperatif gitu ya, tidak ada pesan yang bisa dibalas gitu ya. Makanya ya jangankan yang Akang yang di Bekasi ini, kita juga di sini agak sedikit rada handeel gitu ya, kunaon ini CS-nya tidak responsif. Nah ini ya salah satu caranya adalah menunggu atau datang ke Geraha. Jadi kalau memang Akangnya memang niat punya meluangkan waktu gitu ya, misalkan gini, mau nonton Persib besok menghadapi PSM, berkorban aja lah, misalkan nekat datang ke Persib, beli tiketnya di calo gitu ya. Ya bukan nyaranin ya, tapi gimana ya, misalkan mau nekat gitu ya, datang beli di calo, nah sekalian mampir ke Geraha dulu aja, benerin verifikasi akunnya gitu ya. Itu biasanya cepat, dari mulai jam 9 sampai dengan jam 4 sore gitu untuk di Geraha, karena ya bukannya jam segitu teman-teman. Lalu selanjutnya, Kang Roni, pas dibuka transfer liga main lagi tanggal berapa Kang?
libur sekitaran 2 minggu, 3 minggu, atau Persib Bandung kalau nggak salah menghadapi PSBS Biak itu di tanggal 20-an gitu ya. Saya lupa tanggal tepatnya 20 berapa, tapi ya nggak lama kok liburnya, hanya 2 minggu kalau nggak salah gitu ya. Jadi mual berbulan-bulan, hanya 2 minggu saja liburnya. Lalu selanjutnya, Kang mau tanya, nanti lawan PSM Panpel Persib keluarin berapa ribu tiket? Kemarin teh 28.000, katanya 28.000 tiket akan disebarkan dan itu sudah maksimal, sudah mentok, katanya tidak akan ditambah lagi. Jadi kenapa sekarang belum dikeluarin? Mungkin lagi dihitung-hitung ya, atau ya memang nanti yang dikeluarinnya cukup VIP atau gimana. Kita tunggu aja ya teman-teman, sering-sering update di Persib Apps-nya saja. Tapi katanya jumlah tiket maksimal 28.000. Lalu selanjutnya, nah lain keluarga Barba dibawa ke Bandung gitu Kang. Ya kemarin juga sering kok keluarganya Barba ada di Bandung, ikut di rumahnya gitu ya, yang di rumah Barba di sini di Bandung, tapi ya mungkin masih pulang pergi ke Italia, Indonesia gitu ya, mungkin nggak bertahan atau gimana ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas pemain asing yang lain juga pada bawa keluarganya ke sini. Lalu selanjutnya, pertanyaan terakhir, apa benar Elkan merapat ke Persib Kang? Wah itu sejauh ini masih belum benar gitu ya, masih dibilang hoax, jangan juga, tapi ya belum benar lah berita mengenai Elkan Banggot ke Persib Bandung gitu ya. Jadi itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.